PPT-nya tidak dianu dari sana, di Oh, share screen dari boleh, sana. boleh, Ya, boleh, tadi boleh sudah Ibu. dikirim. Baik, baik sudah Oke. dikirim. Baik, silakan mungkin dibantu untuk teman-teman panitia atau hostnya untuk men-share untuk materi kedua. Silakan. Ya. Baik, kepada sebentar Ibu, ini saya stop share screen dulu. Ya, baik. Silakan kepada host untuk melakukan share screen. Ya, baik. Kita beri kesempatan kepada Ibu Sri Mulyani, waktunya 30 menit ya Ibu ya untuk penyampaian materinya. Waktu dan Baik, tempatnya kami persilakan. berarti sekitar jam 15.30 ya, kurang dikit. Oke, terima kasih Mas Anas. Selamat siang untuk semua peserta webinar. Selamat siang juga untuk narasumber lain dan pengurus dari PIKTI yang hadir pada hari ini. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pendekatan psikologi terpadu eh, dalam webinar ini ya, pendekatan integrative care for narcissistic personality disorder. Nah, sementara untuk materi saya adalah pendekatan psikologi terpadu untuk narcissistic personality disorder. Dalam hal ini merupakan penggabungan dari ilmu pengetahuan, praktik klinis, dan konteks sosial. Nah, ini saya lihat luar biasa nih judul-judul yang ditetapkan oleh PIKTI ya, karena waktu itu saya diminta untuk memilih, wah keren-keren nih judulnya. Karena saya kebetulan akademisi, saya pilih yang menggabungkan ilmu pengetahuan, praktik klinis, dan konteks sosial. Jadi dari sisi ilmu pengetahuannya nanti akan lebih saya tekankan. Jadi mungkin nanti bisa jadi apa namanya saling mengisi ya dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh uh, Dr. Sunarto dan mungkin nanti dengan pembicara yang ketiga mungkin dari sisi prakteknya. Baik, sekali lagi terima kasih. Um, Next. Silakan slide kedua. Ya. Nah, eh, saya akan berbicara dulu tentang mengenal NPD, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sunarto. Saya akan coba ini lagi ya dari sisi ilmu pengetahuannya. Dalam hal ini materi-materi saya ambil dari yang terutama itu adalah dari DSM 5 TR atau Text Revision, itu yang menjadi panduan untuk penggolongan gangguan jiwa ya yang banyak dipakai saat ini dan istilah narcissistic personality disorder ini memang adanya di DSM. DSM itu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Nah, sebenarnya bukan hanya DSM ya panduan penggolongan gangguan jiwa ini. Kalau di Indonesia kita menggunakan yang namanya PPDGJ. PPDGJ itu kalau nggak salah itu panjangannya adalah eh, panduan penggolongan gangguan jiwa PPDGJ ya gangguan jiwa itu untuk di Indonesia saat ini sampai edisi ketiga gitu. Jadi udah agak lama juga belum di ini ya belum dibarui. Nah tapi kemudian juga ada yang panduan yang dikeluarkan oleh eh, WHO ya yaitu di ICD saat ini adalah edisi ke-11 di ICD 11. Nah, tapi kalau kita buka-buka ICD ini tidak ada istilah untuk narcissistic personality disorder. Walaupun untuk saya ini dulu jelaskan dulu narcissistic personality disorder ini termasuk di dalam gangguan kepribadian, salah satu dari jenis gangguan kepribadian atau personality disorder. Nah, eh, personality disorder ini ada di ICD, tetapi narcissistic personality disorder itu nggak ada. Cuman yang mirip ada. Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi kita nanti mengenal dulu lebih dalam melalui referensi-referensi tersebut tentang definisi narsis NPD ya. Saya sebut NPD aja biar lebih gampang dan lebih dikenal memang. Eh, Kayaknya NPD itu sekarang jadi percakapan yang
menarik dan menyenangkan, terutama di antara di para remaja ya. Kalau sekarang kita sering mengatakan generasi Z, ini dikenal generasi Z ini generasi yang sangat eh, apa namanya, yang sangat concern terhadap mental health. Jadi pembicaraan tentang mental health itu merupakan pembicaraan sehari-hari buat mereka gitu, dan banyak sekali yang entah merasa sangat paham atau memang sangat paham tentang berbagai gangguan kepribadian gitu ya. Nah, walaupun saya ingin menghimbau melalui webinar ini, sebaiknya ketika ada tanda-tanda gangguan atau apa, pergilah ke profesional. Jangan mencoba mencari tahu sendiri. Boleh untuk pengetahuan, untuk wawasan, boleh-boleh aja mengetahui berbagai gangguan kepribadian. Tetapi jangan pernah melabeli diri sendiri maupun orang lain bahwa saya punya mental health issue nih, gitu ya. Jangan pula menjadi sesuatu kebanggaan ketika diri kita merasa memiliki mental health issue, gitu ya. Eh, Sebaiknya pergilah ke profesional. Kemudian yang kedua, nanti prevalensinya tadi juga udah disinggung oleh Pak Suhu ya, mengenai prevalensi ini. Kemudian faktor penyebabnya apa sih? Antaranya juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunarto. Kemudian dampak sosialnya apa? Karena yang namanya gangguan ini, entah itu gangguan sindrom klinis ya, gangguan klinis maupun gangguan kepribadian, kalau dia nggak punya dampak sosial, ya udah gitu ya. Istilahnya tidak punya dampak buruk yang meluas gitu. Tapi ini kan pastinya ada dampak sosial ya. Eh, Kemudian pentingnya pendekatan terpadu, karena webinar ini fokusnya adalah ke persoalan pendekatan terpadu. Karena memang dalam pendekatan, dalam intervensi terhadap gangguan jiwa itu nggak bisa kalau cuma pendekatan tunggal ya, atau single intervention, single approach. Harus ada pendekatan yang terpadu dari berbagai profesi, dari berbagai disiplin ilmu gitu. Oke, silakan slide ketiga. Baik, saya coba untuk eh, menjelaskan tentang NPD ini. Nah, jadi NPD ini adalah salah satu gangguan kepribadian berdasar terma DSM. Tadi sudah saya sampaikan, terma DSM. Jadi kita harus tekankan itu dulu, karena nanti kalau kita menggunakan panduan yang lain, belum tentu ada yang namanya NPD. Nah, jadi ini DSM gitu. Nah, ini merupakan bagian dari klaster B. Jadi gangguan kepribadian itu ada 4 klaster, A, B, C, D. Dan NPD ini masuk ke klaster B, gitu ya. Nah, eh, yang namanya gangguan kepribadian biasanya itu ditandai dengan pola yang sudah berlangsung lama. Jadi dia kronis itu. Ya, kalau gangguan klinis lain belum tentu dia kronis, tapi kalau yang namanya NPD, dia itu berlangsung lama, meluas. Meluas itu ya mengenai berbagai aspek eh, kepribadian manusia ya, dan tidak fleksibel. Jadi bukan sesuatu yang gampang untuk diubah-ubah ya. Istilahnya kalau untuk ini keras kepala gitu ya. Dia nggak bisa ini nih, nggak bisa diubah nih. Kalau kita mau kembalikan ke sisi spiritual ya hanya Allah yang bisa membolak-balik hati manusia. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ya sulit gitu. Oke. Nah, gangguan kepribadian, saya masih bicara tentang gangguan kepribadian ya, belum masuk ke NPD-nya, karena NPD itu adalah bagian dari gangguan kepribadian. Jadi kita pahami dulu apa sih itu gangguan kepribadian gitu. Nah, gangguan kepribadian ini mewakili bermacam sifat kepribadian maladaptif. Adaptif itu kan penyesuaian ya. Jadi penyesuaian yang salah ya, yang tanpa disadari oleh mereka yang mengalaminya itu menyatu dengan kepribadian normalnya ya.
antara satu gangguan satu sama lain. Nah, ini berdasarkan DSM-5 X-Revision ya. Jadi yang terbaru setelah DSM-5. DSM-5 itu sekitar 2013 dia terbitnya, kalau DSM-5 TR ini 2022. Nah, eh, tadi kan saya sebutkan ini adalah bagian dari klaster B. Apa sih klaster B ini? Klaster B ini cirinya adalah dramatis dan tak menentu. Jadi gangguan kepribadian yang masuk dalam klaster B ini ciri utamanya adalah mereka itu sangat dramatis dan cenderung nggak karuan gitu ya, nggak tentu gitu. Nah, apa aja sih nama gangguan yang masuk dalam klaster ini? Ada antisocial personality disorder. Kalau misalnya antisosial ini dalam istilah populernya yang kita tahu adalah psikopat. Psikopat itu sendiri sebenarnya istilah yang dipakai oleh bidang kriminologi, bukan psikologi ya, kriminologi. Nah, kalau di psikologi namanya antisocial personality disorder. Kemudian ada BPD atau borderline personality disorder dan histrionic, dan kemudian narcissistic personality disorder. Nah, mereka itu satu kelompok yang dikatakan tadi dramatis dan tak menentu. Ya. Nah, klaster ini belum ke NPD-nya ya. Klaster ini memengaruhi sekitar 4,5% dari populasi. Jadi banyak banget ya, 4,5% dari populasi itu mengalami gangguan pada klaster B ini. Ya. Nah, sementara kalau NPD, nah apa kemudian ininya ya? Ini kan kita masuk ke NPD nih. Tadi sudah ada gambaran dari Pak Sunarto ya. Pola perilaku dan pikiran yang kompleks, termasuk di dalamnya pola kemegahan. Ini adalah yang terutama ya. Eh, Orang NPD itu sukanya sesuatu yang wah gitu. Dan itu dikenakan kepada dirinya. Dia itu seseorang yang unik, yang megah, yang beda dari orang lain gitu ya. Karena apa dia melakukan itu? Dia memiliki kebutuhan untuk dikagumi ya. Jadi kalau untuk dikagumi itu bagaimana? Ya dia harus hebat dong. Ya kita juga lihat tadi udah dicontohkan Pak Narto ya, namanya apa, konten kreator itu kadang pokoknya mereka harus tampil wah. Yang sering dilakukan misalnya bagi-bagi uang atau menunjukkan kemewahan yang dia miliki, mobil bagus, rumah bagus dan lain sebagainya. Jadi orang akan terkagum-kagum. Nah, itu yang mereka butuhkan. Nah, dan kemudian ciri lainnya adalah kurangnya empati. Nah, jadi ini ada 3 ciri utama dari orang yang NPD. Sebenarnya ada 3 ininya ya, tanda-tanda NPD. Tetapi yang apa namanya garis besarnya itu 3 ini. Ketika kita, nah, cuman kita jangan ini ya, jangan menyimpulkan sendiri. Yang boleh menegakkan diagnosa itu adalah ahli. Nah, untuk pengetahuan kita saja, jadi ketika di situ ada pola kemegahan, ada kebutuhan untuk dikagumi, kemudian tidak punya empati. Nah, ini kemungkinan adalah seorang NPD. Ya. Nah, dampaknya ini sangat signifikan terhadap hubungan interpersonal dan kualitas hidup mereka yang mengalaminya. Ya tentu pengaruh dong pada hubungan interpersonal. Paling tidak teman-temannya kesel gitu ya. Semua tentang dirinya. Kalau ngobrol, teman lain nggak dikasih kesempatan. Dia cuma ngobrolin kehebatannya. Teman lain ngobrolin prestasinya nanti bisa diremehkan sama dia. Karena harus dia yang nomor 1 gitu ya. Nah kemudian juga dia nggak punya empati. Orang mau kesulitan gimana juga. Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, tadi saya ada menyinggung soal di ICD-11. ICD-11 ini nggak ada istilah NPD, gitu ya. Nah, di ICD-11 ini katanya NPD itu mungkin bisa kita temukan pada
ciri yang utama itu adalah disosialitas. Tapi kalau disosialitas ini paling tepatnya di DSM itu adalah antisosial tadi. Nah, kemudian juga bisa ditemukan di anankastia dan disinhibisi personality disorder. Jadi beda dia ininya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara NPD berarti kita bicara DSM, bukan panduan yang lain. Di PPDGJ juga hampir mirip dengan ICD. Jadi PPDGJ bukan mirip dengan DSM, tapi ICD karena Ikatan Psikiater Indonesia itu kerjasamanya dengan WHO. Nah, jadi kita rangkum dulu definisinya ini adalah gangguan kepribadian yang ditandai oleh pola perilaku dan pikiran kompleks, terutama pola kemegahan, kebutuhan untuk dikagumi, dan kurangnya empati. Nah, prevalensinya gimana? Berapa banyak sih orang yang mengalami ini? Gitu ya. Nah, kalau kita bicara populasi klinis, kalau yang dinamakan populasi klinis itu adalah mereka yang memang ditegakkan diagnosa bahwa mereka memiliki gangguan. Di antara orang-orang yang memiliki gangguan, ada 2-16% yang mengalami ini. Nah, sementara kalau di antara mereka yang punya ketergantungan alkohol dan kondisi terkait, ketergantungan alkohol, ketergantungan zat gitu, ada 6,2% mereka yang mengalami ini. Tapi pada populasi umum, istilahnya keseluruhan ya, orang-orang yang tidak mengalami gangguan dan mereka juga yang mengalami gangguan, umum total mereka itu kurang dari 1%. Tapi ada kecenderungan terus-menerus meningkat. Gitu. Nah, studi di epidemiologi akhir-akhir ini bahkan prevalensinya mencapai 1,6% gitu. Nah, memang ini ada variasi ya. Di setiap tempat, di setiap budaya bisa agak bervariasi, tapi ya kurang lebih mirip lah gitu. Nah, tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Suhu juga bahwa laki-laki ini paling banyak mengalami NPD. Nah, nanti kita lihat kalau dari sisi kenapa begitu gitu ya. Kenapa laki-laki? Nah, laki-laki ini mencapai 50% sampai 75% dibandingkan perempuan. Gitu. Oke. Tapi tolong dibedakan NPD ini dengan narsistik ya, karena kadang-kadang kita lihat ada anak-anak perempuan pada usia remaja mereka kecenderungan punya narsistik, tapi bukan yang gangguan ya. Eh, Beriring dengan waktu meningkatnya usia mereka, meningkatnya kedewasaan mereka ini berkurang. Kecuali kalau dia tidak ditreat dengan baik karena berbagai hal gitu ya, dia akhirnya bisa berkembang menjadi NPD. Karena NPD ini adalah um, gangguan kepribadian itu kan biasanya berkembang ya, bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih parah. Nah, biasanya dia baru muncul di masa dewasa. Oke. Um, Faktor penyebab mungkin nanti biar nggak terlalu lama saya sampaikan di pas teori saja. Um, Mungkin bisa lanjut ke slide keempat. Ya. Nah, belakangan ini isu NPD-nya yang lagi ini ya, lagi rame gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu isu KDRT itu rame juga. Cuma belakangan ini lagi ada. Biasanya kalau lagi tidak ada kasus itu tidak terlalu ini gitu ya, tidak terlalu banyak diceritakan gitu. Nah, tapi sebenarnya NPD dengan isu kekerasan ini saling berkaitan gitu. Nah, kenapa demikian? Ya, orang-orang yang NPD itu kan mengalami ketidakstabilan dalam emosinya, ya.
dia merasa superior, dia nggak punya empati. Jadi ketika dia, orang-orang terdekatnya biasanya itu menjadi sasarannya, ya, menjadi eh, apa namanya, menjadi orang-orang yang dirugikan oleh mereka, gitu. Terutama pasangan, ya, orang terdekat ini bisa anak, bisa orang tua dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang kalau dengan orang tua mereka itu masih menghormati, masih ada rasa takut. Dan kadang-kadang sumber NPD mereka juga bisa dari orang tua, gitu. Nah, tapi yang menjadi target mereka adalah pasangan mereka. Makanya orang-orang NPD ini paling suka untuk mencari pasangan orang-orang yang empas. Orang yang empas itu adalah orang yang sangat empatik, orang yang sangat baik, orang yang cenderung, orang-orang yang eh, apa namanya, yang suka menyenangkan orang lain, people pleaser, ya, sukanya nyenengin orang lain. Nah, itu biasanya yang seringkali jadi korbannya NPD. NPD ini paling suka berpasangan dengan orang yang people pleaser. Kenapa? Karena dalam ketika mereka berhubungan dengan orang yang seperti ini, ego mereka, kebutuhan mereka akan eh, apa namanya, akan pujian itu, akan kekaguman itu terpenuhi, ya. Nah, jadinya mereka akan memilih orang-orang yang bisa memenuhi ego mereka, ya. Nah, oleh karena itu, di sini kan saya ada yang namanya apa ya namanya itu ya, ketidakstabilan ya dalam hubungan interpersonal, ya. Lanjut di slide 5. Ya. Nah, di sini ada yang namanya the stages of abuse. Kalau kita mungkin sekarang banyak kita temukan di ini gitu ya, di media-media online tentang fase kekerasan oleh seorang NPD. Sebenarnya yang dijelaskan sebagai fase kekerasan seorang NPD itu sama aja dengan eh, fase kekerasan dari seorang pelaku KDRT. Karena apa? Karena pelaku KDRT itu umumnya, bukan semua ya, karena ada juga dengan pola yang bukan pola abuse-nya yang berbeda, tapi istilahnya eh, ininya berbeda lah gitu ya, dari pelakunya. Nah, jadi pola dari abuse itu tadi itu disebab apa namanya, sama dengan yang dilakukan oleh seorang NPD, ya. Nah, jadi akan terjadi biasanya ada yang namanya fase ketegangan. Pada fase ketegangan ini, seorang NPD akan nyari-nyari kenapa sih ini mereka lakukan? Karena mereka ingin berkuasa, ya. Perasaan berkuasa terhadap orang lain itu menjadi satu kebutuhan utama dalam dirinya. Nah, dia akan nyari-nyari nih kesalahan dari pasangannya misalnya. Misalnya dari pagi dia mau pergi ke kantor, dia bilang ini kopi apaan? Nggak jelas, kayak minum air comberan misalnya. Terus si pasangannya mengganti lagi kopinya misalnya. Kemudian dia minta kaos kaki saya mana gitu ya. Diambilin kaos kakinya. Ini gimana sih? Kaos kaki udah dicuci kok masih kotor begini. Dia cari-cari kesalahan. Ini namanya fase ketegangan. Jadi ketegangan ini diciptakan sampai terjadinya insiden. Ya. Nah, cuman perlu diperhatikan nanti ini ada yang namanya differential diagnosis ya, diagnosis banding, dan ada kemiripan misalnya di dalam klaster B tadi antara satu gangguan dengan gangguan lain, ada kemiripan, dan ada juga kadang-kadang dia sama-sama ada gitu, sama-sama diderita oleh seseorang gitu, disandang oleh seseorang. Nah, pada NPD ini positifnya ya, kita kan kalau di namanya orang Indonesia itu selalu melihat
sisi positif gitu ya. Positifnya yang namanya depresi, tingkat kecenderungan menyakiti diri, tingkat kecenderungan bunuh diri, bahkan tingkat kecenderungan melakukan kekerasan fisik itu agak rendah sih kalau pada NPD ini. Cuman mereka mungkin lebih ke kekerasannya lebih ke emosional dan lebih menggunakan verbalnya gitu ya. Nah, jadi fase akut atau insiden ini eh, biasanya ya akan muncul ngata-ngatain, ah kamu ini istri nggak berguna dan lain sebagainya. Nah, ini namanya fase insiden ya atau akut. Nah, kalau si pasangannya melawan, tidak terima atau apa, itu egonya akan terluka. Dia nggak akan selesai sampai si pasangannya ini tunduk, gitu. Karena itu yang dia cari, perasaan berkuasa atas orang lain. Gitu. Nah, kalau udah tunduk atau kemudian sudah ada jeda waktu yang membuat emosinya turun, dia kemudian melakukan rekonsiliasi dan ini dinamakan bulan madu semu. Pokoknya mesra banget, kelihatannya sayang banget. Kalau perlu beliin mobil deh gitu ya. Nah, ini udah berlalu nanti terjadi fase tenang. Nah, setelah itu nanti muncul lagi, berulang lagi. Kira-kira seperti itu pola hubungan seorang NPD dengan pasangan. Jadi kurang lebih sama dengan pola kekerasan. Lanjut slide ke-6. Oke, kita sekaligus juga tadi menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Nah, ada beberapa teori yang saya ambil untuk menjelaskan kenapa NPD ini terjadi. Nah, kalau psikoanalisis ini melihat dari sisi pemahaman tentang ketidakpuasan emosional dan mekanisme pertahanan. Ya, jadi seseorang itu bisa memiliki ketidakpuasan secara emosional, ya, merasa tidak cukup baik, merasa kurang diperhatikan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah satu hal yang paling krusial mengenai seorang NPD ini adalah kurangnya self esteem. Sebenarnya orang NPD ini nggak punya self esteem, nggak apa dia merasa dirinya itu rendah, makanya dia berusaha untuk terlihat tinggi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi ini karena pengalaman-pengalaman masa kecilnya. Kalau kita bicara psikoanalisis kan kita bicara masa lalu gitu ya. Nah, bisa jadi orang tuanya terlalu mengagungkan dia, tapi kemudian dia tidak bisa memenuhi apa namanya, tidak bisa memenuhi harapan orang tuanya tadi, sehingga dia merasa tidak berharga, atau bisa jadi juga ketika dia berprestasi, orang tuanya tidak cukup menghargai gitu. Nah, kenapa seperti itu? Seringkali anak NPD juga orang tuanya NPD. Karena orang tuanya ini berpikir tentang dirinya sendiri juga. Kalau anak nanti ngasih tahu, Pak tadi saya menang nih, Papa dulu lebih hebat dari kamu, gitu. Jadi anak itu merasa egonya terluka, gitu. Nah, ini yang eh, mereka menjadi tidak puas secara emosional. Dan ini juga dianggap sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri, gitu. Mereka biasanya melakukan idealisasi dan devaluasi. Ya. Mereka melakukan idealisasi terhadap diri mereka bahwa mereka itu bisa jadi dia bilang titisan dewa, tapi bukan titisan dewa seperti skizofren punya waham ya. Cuman maksudnya dia merasa dia ini beda sama orang lain gitu. Eh, saya ini anak yang istimewa gitu ya. Di sisi lain mereka mendevaluasi orang lain. Lo mah nggak ada apa-apanya dibanding gue. Dan itu yang sering dilakukan itu terhadap pasangan biasanya. Bahwa pasangannya itu tidak lebih baik dari dia. Sehingga dia merasa punya kekuasaan atas pasangannya. Eh, Kemudian penjelasan dari teori kognitif. Nah, kalau teori kognitif menjelaskannya karena adanya pemikiran negatif.
tentang diri dan skema negatif. Kalau pemikiran negatif ini pola pikir yang tidak realistis dan merusak. Ya, mereka melihat menilai diri mereka itu tidak bukan menilai diri mereka, pola pikir mereka itu tidak realistis dan ini merusak gitu ya. Mereka terjebak dalam pemikiran yang mengedepankan superioritas dan dominansi karena di pikiran mereka itu bahwa superioritas penting. Untuk apa lo hidup kalau lo tidak superior gitu ya? Untuk apa lo hidup kalau lo tidak bisa mendominasi orang lain? Dan akhirnya mereka ini menolak kritik dan penilaian negatif. Mereka sangat sensitif terhadap kritik. Karena kritik itu mereka anggap menjatuhkan diri mereka, menjatuhkan harga diri mereka yang sudah susah payah mereka bangun. Ya. Kemudian ya mereka juga menilai banyak penilaian negatif, pemikiran-pemikiran negatif. Kadang-kadang terhadap diri mereka dan terhadap orang lain juga. Bawaannya curiga, orang lain itu pasti begini, makanya dia bisa begitu, gitu ya. Kemudian skema diri, ini mereka memandang diri dan orang lain itu orang lain itu bukan sesuatu yang istimewa seperti mereka, gitu ya. Pusatnya mereka adalah diri sendiri. Semua pada diri sendiri, gitu. Mereka layak diperlakukan istimewa, layak diperlakukan secara khusus. Dan mereka tidak melihat bahwa mereka juga punya sisi negatif. Ibu, mohon maaf Ibu sebelumnya. Ya, Waktunya waktunya ya. 2 menit Oke, lagi Bu. Ya. oke. Saya kalau gitu lanjut ke ini berikutnya. Iya. Nah, kita ke penanganan karena tadi targetnya adalah eh, penanganan terpadu. Nah, jadi NPD ini sebaiknya ditangani memang secara terpadu dengan beberapa pendekatan, dengan beberapa disiplin ilmu, gitu ya. Nah, um, satu hal yang mempersulit dalam penanganan NPD ini adalah mereka ini ingin diperlakukan istimewa dan biasanya mereka ini orang yang paling sulit untuk datang ke ruang praktek. Yang sering datang itu adalah korbannya, biasanya pasangan ya. Ini korbannya yang sering datang. Mereka tidak akan datang karena kan mereka menganggap diri mereka istimewa. Mereka menganggap mereka tidak punya masalah. Kalaupun mereka datang, mereka ingin diperlakukan istimewa. Gitu. Nah, bagaimana terapinya bisa dengan terapi dialektik? Nah, kalau untuk pendekatannya sendiri bisa dari sisi medis, ya psikiatrik, bisa dari antropologi, bisa dari tradisional medicine, ya, dan lain sebagainya. Bisa dengan terapi-terapi psikologis, CBT, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Sunarto, ya. Tapi bisa juga dengan pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan asertivitas, pelatihan interpersonal. Jadi kita sadarkan bahwa harus bisa asertif sehingga lebih ringan dalam mengelola emosi. Terus bagaimana berhubungan dengan orang lain, bahwa kita perlu empati dan lain sebagainya. Karena masalah mereka itu seringkali di persoalan ini hubungan interpersonal. Kemudian dari sisi farmakoterapi juga sebenarnya ada gitu ya, obat-obatan yang bisa dipakai untuk menangani ini. Nah, kemudian lingkungan sosial, silakan untuk slide berikutnya. Ya, peran lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial juga harus ikut berperan, lingkungan keluarga gitu ya, dalam hal pengasuhan. Biasa seringkali itu NPD itu muncul karena tadi udah saya jelaskan ya, sebenarnya anak yang dipuji secara berlebihan atau justru tidak pernah dipuji, ya, dijatuhkan oleh orang tuanya sendiri yang mungkin juga NPD gitu. Nah, atau dia berasal dari keluarga yang sedemikian menekan untuk bisa berprestasi. Ketika dia tidak mampu memenuhi tuntutan lingkungannya ini, mereka merasa tidak berharga dan dia melakukan over confidence, seolah-olah dia itu bisa gitu ya. Dan kalau ini dipupuk terus dia bisa menjadi NPD.
Nah, kemudian interaksi sosial ini bisa berpengaruh gitu. Em, Mereka bisa diberi pengakuan, jadi jangan justru dimusuhi, jangan justru dihindari ya. Ajak bicara pada saat-saat kondisi memungkinkan. Karena logika mereka itu jalan kok. Yang terganggu itu adalah emosionalnya gitu. Nah, pengaruh budaya itu tadi yang menekankan individualisme. Kemudian media sosial nggak usah saya jelaskan lagi lah ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sunarto. Nah, kemudian representasi di media, seorang yang hebat itu yang seperti apa gitu ya. Jadi orang berlomba-lomba untuk seperti itu, padahal sebenarnya kehebatan itu tidak hanya sesuatu yang seperti ditunjukkan di sosial media gitu ya. Nah, jadi pendekatan terintegrasi ini bisa secara multidisipliner, bisa kolaborasi tim dulu, baru evaluasinya juga holistik, bukan hanya asesmen psikologi misalnya, tapi dievaluasi dengan cara yang lain, baru kemudian direncanakan terapi terpadu yang melibatkan keluarga, keluarganya juga diedukasi, kemudian ada sesi apa namanya terapi dengan keluarga juga dan kalau perlu dilakukan terapi kelompok seperti itu. Nah, slide berikutnya, oke, ya. Nah, jadi ini salah satu kasus aja. A berusia 35 tahun dengan latar belakang keluarga yang sangat kompetitif. A selalu merasa perlu menunjukkan bahwa ia lebih baik dari teman-temannya ketika mendapat kritik. Ia menjadi sangat defensif dan mengisolasi diri. Nah, intervensinya A diminta untuk belajar mengenali pola pikirnya yang merusak dan mulai berlatih mendengarkan serta menghargai pandangan orang lain. Melalui sesi keluarga, anggota keluarga juga belajar untuk mendukung A tanpa memperburuk ketegangan. Gitu. Nah, ini dari hasil studi kasusnya, hasil yang dicapai adalah terjadi peningkatan kesadaran diri, hubungan dengan orang lain menjadi lebih dekat, dan dia lebih bisa mengelola emosinya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan karena mungkin waktu ya saya tidak bisa Ya, iya Ibu. Baik, menjelaskan Ibu. semuanya. Terima Ibu. kasih Mas Anas, saya kembalikan lagi ke Baik, moderator. baik Ibu. Mungkin nanti